Pernahkah kita sehabis melukat terlalu lama atau sambil berendam melukat, besoknya kita sariawan, panas, atau bahkan suhu tubuh naik menjadi panas? Itu namanya keserem. Kenapa bisa terjadi? Karena suhu di dalam tubuh dan di luar tubuh itu berbeda. Itulah kenapa orang tua dahulu setiap kali melukat di pancoran sambil meminum airnya, agar suhu di dalam tubuh siap menerima suhu yang datang dari luar. Untuk itulah sebelum melukat sebaiknya kita minum air dulu barang 2 atau 3 gelas, agar perbedaan suhu di luar dan di dalam menjadi selaras dan tidak akan terjadi sariawan ataupun sakit tenggorokan. Ini juga bisa menaikkan panas tubuh dan leher terasa berat di bagian belakang. Jika orang melihat akan dikatakan digandongin jin, karena ada uap tubuh yang naik di belakang, uap panas tubuh di belakang punggung itu naik ke atas. Di lontar Sariningusado, Ratu Ningusado digambarkan dengan raksasa yang disebut dengan Kiriweh. Uap tubuh yang di badan belakang ini akan berbentuk raksasa. Jadi itulah caranya agar tidak mengalami panas dalam yang muncaban naik, terjadi sariawan besoknya atau panas dingin. Minum airlah dulu barang 2 atau 3 gelas sebelum masuk ke dalam air atau melukat. Bagi yang memiliki tekanan mental tinggi, stres tingkat tinggi atau juga disebut bebainan, jika masuk ke dalam pelukatan pancorannya tinggi, maka saraf yang ada di atas kepala itu akan kaget menerima benturan air dari atas, sehingga kadang terjadi pingsan atau jatuh. Bahkan jika tempatnya itu dipandang sebagai tempat yang angker, maka dia akan bereaksi atau seperti orang kesurupan berteriak-teriak, karena mindset atau pikiran sudah berdelusi lebih dahulu. Hal ini juga berlaku bagi Anda yang memiliki tekanan darah tinggi. Pagi-pagi habis bangun tubuh masih terasa hangat, jangan langsung masuk ke ruangan kamar mandi, karena ruangan kamar mandi berbeda suhunya, sehingga terkadang terjatuh ke belakang. Itulah kenapa sebabnya banyak orang yang memiliki tekanan darah tinggi terjatuh di kamar mandi dan stroke. Itu karena kaget suhu badan yang tiba-tiba menjadi dingin padahal masih dalamnya panas. Sebaiknya taruh keset basah di luar kamar mandi sebelum masuk pagi-pagi. Keset dulu kakinya di lap basah tersebut agar saraf listrik di telapak kaki itu tidak kaget menyentuh lantai dingin kamar mandi. Jadi itulah caranya. Jika Anda pernah mengalami habis melukat besoknya panas dingin, atau habis melukat besoknya langsung sariawan, langsung bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, itu karena panas di dalam tubuh tiba-tiba naik, efek dari perbedaan suhu di dalam dan di luar. Dan itu juga berlaku bagi yang terlalu banyak dalam satu waktu memakan makanan yang nyem, seperti memakan pepaya terlalu banyak, maka besoknya mungkin saja panasnya bisa naik. Begitu juga jika kita kehujanan, tidak siap tubuh kehujanan, kemungkinan akan sakit. Padahal air hujan yang deras, air hujan yang telah lama musim hujan itu bisa dipakai terapi, karena ion negatif dalam air hujan itu tinggi, tetapi tentu saja tidak berlama-lama. Cuman jika air hujan baru-baru turun itu masih mengandung berbagai macam debu di atas yang terbawa turun. Jadi jika hujannya hanya baru mulai hujan, tidak baik hujan-hujanan karena masih kotor. Tetapi jika hujannya sudah sering dan deras, itu mengandung ion negatif. Kalau zaman dahulu habis hujan-hujanan menjadi segar, tentu saja tidak berlebihan. Jadi kuncinya saat kita membuat badan kita dingin atau tis dari luar, ikuti juga dari dalam dengan meminum air. Seperti dicontohkan orang tua zaman dahulu pada saat melukat,
langsung sambil meminum air pancurannya. Jika ragu dengan kebersihan pancurannya, minumlah air sebelum itu.